Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini ya, di sini kita akan membahas uji kompetensi keahlian untuk tahun pelajaran 2023-2024 soal praktek kejuruan, yaitu kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan pada paket 2 dengan judul tugas rancang bangun jaringan berbasis kabel dan nirkabel dengan VLAN dan routing. Ini sama dengan soal tahun kemarin untuk teknis ujiannya. Untuk data peralatan yang dibutuhkan ada beberapa peralatan, ada PC, kemudian laptop ya, kemudian ada smartphone, kemudian ada crimping tool, kabel tester. Untuk komponennya ada WiFi router, kita menggunakan RB941 untuk mikrotiknya. Kemudian ada router board juga sama RB941 yang difungsikan sebagai switch pada mikrotik 2. Oke, judul tugasnya rancang bangun jaringan berbasis kabel dan nirkabel dengan VLAN dan routing. Langkah kerjanya, dalam kegiatan uji kompetensi ini Anda bertindak sebagai teknisi jaringan. Tugas Anda sebagai teknisi adalah merancang bangun dan mengkonfigurasi sebuah jaringan WiFi router berfungsi sebagai gateway internet, hotspot, DHCP server, dan bandwidth limiter. Kemudian internet di-share ke klien melalui jalur kabel non-hotspot dan wireless atau hotspot dengan konfigurasi sebagai berikut. Pertama, identifikasi dan buatlah daftar kebutuhan, kemudian spesifikasi perangkat, buat topologi jaringan dan konfigurasi yang dilakukan. Oke, yang pertama kita lihat untuk soalnya di sini. Ini adalah topologi yang sudah dibuat. Untuk topologinya ISP, dari ISP kita menggunakan dapat IP ISP itu 10.10.10.1 prefix 30 dari penguji ya. Kemudian nanti kita akan setting di mikrotik 1. Kemudian mikrotik 1 nanti konfigurasinya adalah ada VLAN, kemudian ada WLAN. WLAN kita menggunakan hotspot. Nanti settingan hotspot terhubung ke smartphone. Jadi nanti smartphone kalian login melalui hotspot ya untuk wirelessnya supaya nanti bisa terhubung ke mikrotik 1 untuk internetnya. Kemudian untuk Ether 2 terhubung ke mikrotik 2 di Ether 1. Nanti kita akan menggunakan konsep switch mode. Switch mode pada mikrotik 2 nanti kita fungsikan Ether 1 sebagai trunk port. Jadi semua jalur VLAN itu masuk ke Ether 1, kita sebut dengan trunk port. Kemudian kita akan hubungkan ke Ether 2. Ether 2 nanti difungsikan sebagai akses port terhubung ke PC 1 dan Ether 4 terhubung ke PC 2 dengan VLAN 20. Kemudian Ether 2 tadi dengan VLAN 10. Jadi nanti konsepnya PC 1 dapat IP dari VLAN 10, kemudian PC 2 dapat IP dari VLAN 20. Itu konsepnya dengan mode switch mode pada mikrotik 2. Oke, kita mulai ya untuk praktikumnya. Sekarang kalian hubungkan mikrotik Ether 1 dengan kabel dari ISP. Kemudian hubungan mikrotik 1 Ether 4 dengan PC yang digunakan untuk konfigurasi. Jadi kita pakai Ether 4 untuk konfigurasinya. Kita hubungkan dulu. Kemudian kita cek dulu penghubungan. Saya hubungkan. Kita setting untuk jaringan lokal area connection-nya. Kita setting 192.168.882. Subnet masknya juga 225, 255, 255, 255.0. Kita oke. Setelah itu kita coba, kita konfigurasikan. Kalau sudah berarti kita konfigurasi mikrotik. Yang pertama, login mikrotik dulu, kita refresh dulu. Oke. Kemudian dikoneksikan, kita reset dulu ya. Berarti sistem reset configuration. No default configuration kita reset dulu. Mikrotik 1 kita reset. Tunggu sekitar 1-2 menit. Mikrotik sedang proses reset. Kita tunggu. Oke, ini sudah di reset, keluar MAC address-nya. Kita klik MAC address, kita login, kita koneksikan. Ini mikrotik 1. Kita terhubung pakai Ether 1 untuk masuk ke ISP. Kemudian Ether 4 terhubung ke PC. Jadi sesuaikan dengan ini. Untuk ini Ether 1 ya dengan ISP, kemudian Ether 4 untuk konfigurasi. Oke, setelah itu kita setting identity. Jadi kita setting identity dulu, kita beri nama UKK nama siswa. Sini berarti saya
setting sistem identity, saya kasih nama UKK, strip Afif Hidayat 01. Setelah itu kita setting konfigurasi internet. Kita setting konfigurasi internet ya. Kita dapat IP dari ISP itu 10.10.10.1 IP-nya IP ISP. Berarti kita setting 10.10.10.2 prefix 30 untuk ether satunya. Jadi kita setting IP address, kita tambahkan di sini 10.10.10.2 prefix 30. Interface-nya adalah ether 1, kita oke. Setelah setting IP, sekarang kita setting DNS. DNS kita menggunakan DNS Google sesuai dengan soal ya. Di DNS itu 8888 dan 8844. Kita setting 8844, kemudian tambah 8888 atau kebalikannya juga tidak apa-apa. Allow remote request, kita centang kemudian di OK. Setelah DNS berarti kita masuk ke firewall. Karena input internet pakai ether 1, di NAT, tambahkan pada kolom chain-nya adalah source NAT, out interface-nya ether 1, action-nya kita arahkan ke mesh query, kita apply, kita oke. Firewall sudah, sekarang kita setting ke root-nya. Kita setting ke root untuk memasukkan IP ISP ya, berarti kita setting root-nya, IP root. Tambahkan di sini gateway-nya adalah IP ISP 10.10.10.1. Kita apply, kita oke. Kalau sudah, kita cek apakah MikroTik 1 sudah terhubung ke internet. Nah, new terminal, kita cek ping spasi 8888. Kita cek. Oke, sudah terhubung. Berarti MikroTik 1 sudah terhubung dengan internet ya. Internet. Sekarang kita akan konfigurasi VLAN. Pada di soal tadi untuk VLAN kita akan disuruh men-setting ini untuk IP VLAN. IP VLAN ini kita tandanya aja 192.168.20.1 prefix 24. Jadi kita setting VLAN IP address, tambahkan 192.168.20.1 prefix 24. Interface-nya VLAN 1 kita aktifkan. Ini masih merah biasanya karena belum diaktifkan. Berarti kita aktifkan VLAN-nya. Berarti interface ini VLAN satunya kita enable. Klik centang. Sudah aktif. Kita cek di sini. Oke, sudah hitam ya VLAN 1. Setelah setting VLAN berarti kalian setting adalah IP DHCP servernya. Di soal itu kalian disuruh DHCP pool untuk VLAN adalah 192.168.20.10 sampai 192.168.20.50. Kita setting ini, kita bikin DHCP poolnya, IP DHCP server tambah VLAN 1 dan next lagi, di next. Nah, ini 2.10 sampai 20.50 seperti ini. Kita next lagi, di next. Oke, selesai VLAN 1 dengan address pool ada DHCP pool 0. Kita cek DHCP pool 0, IP pool. Nih, DHCP pool 0 adalah 192.168.20.10 sampai 192.168.20.50. Ini DHCP pool 0. DHCP pool 0 sudah. Sekarang kita setting ke wireless ya untuk VLAN. Berarti kita setting wireless. Kita setting password dulu. Di soal disuruh kita membuat passwordnya 123456778. Kita bikin password dulu. Kita wireless, kita masuk ke security profile, tambahkan passwordnya, kita nanti profile 1 standarnya, modenya kita buat dynamic keys, autentikasi tipenya WPA2PSK, kinnya di sini adalah passwordnya 123456778. Nah, oke. Setelah itu kita akan bikin SSID dengan nama UKK nomor absen nama siswa di sini. Kita bikin ini. Berarti kita masuk ke WiFi interface, kita klik. Kalau kalian kurang lengkap, ini simple mode. Kalian biasanya simple mode seperti kurang lengkap, kalian tekan ini advanced mode supaya lebih banyak pilihannya. Klik. Oke, modenya kita bikin AP Bridge. SSID-nya di soal kita suruh UKK nomor absen nama siswa. Berarti di sini saya buat SSID dengan nama UKK
01 saya kasih nama Afif Hidayat. Itu SID-nya di sini. UKK nomor absen nama siswa saya absen 01 nama siswa di sini. Kemudian jangan lupa security profile kita arahkan ke profile 1 yang tadi sudah kita buat. Kita oke ya. Setelah setting wireless, sekarang kita setting hotspot. Berarti kita akan membuat hotspot dengan alamat login portal smk.scaid. Kita coba bikin hotspot, IP hotspot. Hotspot setup, diklik, arahkan hotspot interface-nya ke VLAN 1, kemudian kita next lagi. Nah, ini IP-nya udah sama 12.10 sampai 50. Oke. Sertifikat oke, lanjut lagi di next DNS-nya. DNS name-nya adalah di soal kita disuruh membuat alamat login dengan nama portal smk.scaid. Kita copy aja di sini. Saya akan copy, kita akan kerjakan ini. Berarti di sini kita pastekan portal smk.scaid, kemudian di next lagi, selesai. Settingan hotspot selesai. Berarti untuk konfigurasi standarnya, setelah setting hotspot, kalian akan disuruh untuk membuat profile, user profile. Di soal kalian disuruh kan membuat profile dengan seperti ini ketentuannya. Sebagai berikut, kita buat profil untuk kecepatannya, dan ini kepala sekolah, passwordnya ini, kecepatannya ini. Kita akan profil sesuai dengan kecepatan aja. 512, 256, kemudian 128 kbps untuk kecepatan pada profil. Kita bikin profil di sini dulu. Kita bikin profil sesuai kecepatan. Kita bikin profil, user profile, tambahkan di sini. Kita akan bikin profil misalkan 128 untuk kecepatan 128 kbps. Address poolnya kita arahkan ke DHCP pool, diambil dari IP pool yang tadi kita buat untuk VLAN 1. Kemudian rate limit RX dan TX nya berarti adalah 128K garing 128K. Yang depan menunjukkan upload, yang belakang seperti ini menunjukkan downloadnya. Kemudian di apply, di OK. Kemudian kita tambah lagi 256, address poolnya pool 0, RLP nya 256K garing untuk upload, 256K lagi untuk download. Kita oke, tambah satu lagi profilnya di sini kita pakai yang 512. Berarti 512 profilnya, address poolnya 0, DHCP pool 0. Kemudian rate limitnya 512K garing 512K. Oke. Sudah kita bikinkan profile. Sekarang kita lanjut terhubung ke akun, membuat akun user hotspot, kepala sekolah, guru, dan siswa. Di soal kalian disuruh membuat akun 3 user ini, kepala sekolah, guru, dan siswa, dan password ini dengan kecepatan sekian. Oke, kita akan buat untuk kepala sekolah user. Kita tambahkan di sini servernya hotspot 1, namanya kepala sekolah. Passwordnya di soal itu 123, kecepatannya adalah 512. Nah, profil 512. Oke. Tambah lagi hotspot 1 servernya guru. Passwordnya soal adalah 456256 kbps. Oke, 456 passwordnya di sini 256. Kemudian di oke. Tambah lagi hotspotnya kita bikin namanya siswa. Passwordnya adalah 789. Oke, 789. Kemudian profilnya adalah 128. Ini sudah buat akun 3 kepala sekolah, guru, dan siswa. Ini sudah saya buat. Kemudian saya close. Sekarang soal sudah. Sekarang kita akan buat tampilan login hotspot sehingga minimal terdapat tampilan tulisan selamat datang di hotspot SMK XXX. XXX adalah nama sekolah Anda. Berarti kita berubah di sini untuk selamat datang di hotspot SMK HKTI 2 dengan namanya sesuaikan dengan kita. Cara merubah tampilan hotspot berarti kita lihat IP hotspot di sini. Kalian pada server profile itu ada hotspot, folder directory hotspot. Nah, ini nanti adanya ada di file di sini. Sesuaikan dengan ini. Ini ngambil dari sini. Sini ngambilnya dari sini. Nah,
Oke, sekarang kita masuk ke file di sini ya. Ini saya close saja, saya masuk ke file. Nah, ini file hotspot. Ini adalah tampilan standar dari hotspot MikroTik. Kalian akan mengubah tampilan loginnya. Berarti pertama kali kalian buat dulu folder pada D misalkan. Saya buat folder namanya misalkan hotspot AV. Oke, saya buat nama hotspot ini. Saya buka, klik 2 kali pada folder hotspot AV seperti ini. Kemudian saya klik pada file. Nah, ini kalian cari file namanya login.html. Kalian cari login.html, berarti kalian cari di sini file namanya login. Nah, ini login.html. Kalian tarik, pindahkan ke tadi folder hotspot AV yang kalian buat. Tadi yang sudah saya buat. Berarti di sini tarik ke sini. Lepaskan di sini. Nah, ini sudah ada login.html. Kemudian kita akan ubah tampilannya di sini. Caranya dengan cara klik kanan, tekan edit with notepad++. Lebih enaknya pakai ini. Nah, kalian cari yang tulisan selamat datang. Kalau kalian tadi di standarnya adalah bawaan dari MikroTik masih standar. Sekarang kalau sudah selamat datang sini, kalian ubah di sini diubah misalkan yang tadinya itu SMK masih kosong, please login dan lain, kalian ubah menjadi selamat datang di SMK angkatan 2 seperti ini. Jadi diubah jadi seperti ini. Setelah diubah nanti hotspot SMK angkatan 2 saya misalkan Purwareja Klampok. Oke. Kemudian saya buat ubah powered by, diganti nama saya. Misalkan tadi Afif Hidayat seperti ini. Kalau sudah kalian simpan seperti ini, save. Saya simpan ya. Kalau sudah disimpan, kalian close. Nah, kemudian file ini dipindahkan lagi untuk menumpuk file login di sini. Tadi kan ini standarnya masih 29 Januari ini. Jam 8.04. Sekarang kita ubah. Nah, kita tumpuk filenya di hotspot ini, kita klik aja arahkan ke sini, kemudian kita tumpuk di sini. Saya lepas seperti ini. Nanti sesuaikan waktunya dari berubah jam 11.06.55. Nah, ini sudah selesai untuk tampilan hotspotnya. Sekarang kalian tinggal pengujian untuk tampilan hotspotnya. Oke, lanjut. Berikutnya setelah hotspot selesai, pengujian selesai, sekarang kita lanjut untuk settingan VLAN. Nah, pada soal tadi di VLAN kita akan menghubungkan VLAN, konfigurasi VLAN di sini. Kita akan konfigurasi VLAN pada Ether 2 dengan nama VLAN ID 1 itu VLAN ID-nya 10 dengan nama siswa. Kemudian VLAN ID 20 dengan nama guru. Berarti kita buat VLAN. Ini masih di MikroTik 1. Interface kita tambahkan di sini VLAN. Saya ulangi lagi, interface tambahkan di sini VLAN. Saya kasih nama siswa, kita akan siswa. Di soal siswa itu VLAN ID-nya 10. Berarti ID-nya di sini ID 10. Interface-nya adalah Ether 2. Kemudian kita apply di OK. Sudah ada VLAN siswa di sini. Tambah lagi VLAN guru. ID-nya 20, Ether 2. Oke. Ini ID-nya 20. Interface-nya adalah Ether 2. Sini sudah guru. Sudah buat VLAN di Ether 2 yaitu VLAN siswa dan guru. Sudah dibuat. Setelah itu berarti kalian akan mengkonfigurasi ini VLAN tadi sudah. Kita sudah bukan VLAN. Sekarang konfigurasi ini. IP VLAN 1 ini, kemudian IP VLAN 2 ini. VLAN 1 VLAN siswa adalah IP-nya 192.168.40.1 prefix 24. Kita tambahkan IP address, tambahkan 192.168.40.1 prefix 24. Itu untuk VLAN siswa, berarti siswa di sini. Tambahkan lagi IP-nya 192.168.60.1 prefix 24. Berarti untuk guru kita oke, apply oke, siswa guru sudah. Sekarang kita akan bikin DHCP pool untuk VLAN siswa dengan IP dan ringnya adalah 192.168.40.10 sampai 192.168.40.50 untuk VLAN 10 kemudian atau siswa. Untuk VLAN guru berarti dari 192.168.60.10 sampai 60.50. Oke, kita buat seperti ini. Untuk tambahkan IP DHCP server, tambahkan di sini adalah VLAN siswa. Next lagi, text lagi, di next lagi dari 40.10 sampai
40.50. Next lagi, next. Oke, tambah lagi guru dari 60.10 sampai 60.50. Oke, di next lagi. Oke, kita cek IP poolnya. IP pool untuk 40.10 berarti untuk siswa, yang 60.10 untuk VLAN guru. Sampai 50 ini betul, dah. Oke, sekarang berarti Mikrotik 1 sudah selesai. Jadi konfigurasi Mikrotik 1 sudah selesai. Sekarang kita akan lanjut konfigurasi ke Mikrotik 2. Biarkan aja dulu Mikrotik 1. Mikrotik 2 kita pakai Ether 3 untuk konfigurasinya. Kita pakai Ether 3 aja untuk konfigurasinya. Oke, kita coba Mikrotiknya. Dan saya buka ini Mikrotik 2. Sama seperti biasa, hubungan Mikrotik 2 Ether 3 dengan PC yang digunakan konfigurasi. Kita konfigurasi dari setting di sini sudah. Sekarang masuk ke Mikrotik Winbox sudah, kemudian ini Mikrotik 2 sudah saya masuk ke sini. Sekarang kita reset dulu. Sistem reset configuration. No default configuration. Kita reset. Oke, sudah saya reset. Sekarang kita masuk untuk Mikrotik 2. Kita kasih nama untuk Mikrotik 2. Untuk identitinya kita buat nama switch mode. Oke, switch mode. Sistem identity kita kasih nama switch. Kita turunkan modenya yang tadinya Mikrotik itu layer 3 ke layer 2 ya, jadi switch ya. Di sini di switch mode kita sudah. Sekarang kita akan buat konfigurasinya untuk Mikrotik 2. Di soal tadi disuruh disesuaikan ya di desainnya. Ether 1 untuk terang port, Ether 2 3 untuk akses port, dan Ether 4 juga akses port untuk VLAN 20. Oke, sekarang kita akan buat konfigurasinya. Kita akan menggunakan mode bridge. Kita buatkan bridge namanya bridge 1. Tambahkan di sini. Kita tambahkan port. Di sini tambahkan portnya, anggotanya adalah Ether 1, Ether 2. Ini sebenarnya Ether 3 masuk, tapi untuk pembahasan supaya nanti lebih mudah dalam identifikasi, Ether 3 tidak usah disetting. Ether 3 biarkan aja. Kita pakai Ether 4 langsung. Ether 3 biarkan aja. Udah, kita buat bridge. Setelah kita bikin bridge, berarti kita langsung bikin tambahkan. Sekarang kita akan mode switch. Kita akan masuk ke switch sini. Terhadap switch 1 kita masuk ke port. Nah, port kita akan hubungan karena Ether 1 sebagai terang port, berarti kita akan Ether 1 untuk VLAN modenya secure. VLAN headernya adalah out if missing. Di sini out if missing defaultnya 0. Oke. Ether 2 kita tambahkan VLAN modenya secure. VLAN headernya adalah always strip. Kita akan menggunakan karena Ether 2 nanti untuk traffic VLAN 10. Berarti VLAN 3 biarkan aja, kita pakai VLAN 4 secure untuk VLAN modenya Ether 4. VLAN headernya adalah always strip, kemudian default ID-nya adalah 20 untuk Ether 4. Seperti ini. Jadi nanti untuk modenya kita udah bikin seperti ini. Sekarang kita akan konfigurasikan untuk VLAN. Nah, di VLAN di sini di tab switch ya, VLAN lanjut tambahkan switch 1, betul. Kita akan ID-nya 10. VLAN ID 10 itu untuk port berapa aja? Berarti kita untuk berarti VLAN ID 10 portnya adalah Ether 1 dan Ether 2. Seperti ini. Saya apply di OK. Tambah lagi kita akan VLAN ID 20, berarti untuk VLAN berapa aja? Berarti untuk VLAN Ether 1 dan Ether 4 seperti ini. Oke, selesai seperti ini untuk pembahasannya. Sekarang kita pengujian. Silakan kalian hubungkan Mikrotik 1 dan Mikrotik 2. Berarti di sini saya akan hubungkan Mikrotik 1 Ether 2 terhubung ke Mikrotik 2 Ether 1. Kemudian saya akan coba Mikrotik 2 Ether 2 terhubung ke PC. Jadi apakah dapat IP VLAN 10 ya untuk siswa? Kita coba. Saya akan hubungan di sini, IP-nya saya
obtain dulu. Saya obtain dulu. Oke, saya obtain. Kemudian kita cek apakah di sini proses lagi. Kita cek apakah dapat IP siswa VLAN 10, kita cek statusnya. Kita masuk di Ether 2, MikroTik 2. Dapat IP 192.168.40.50. Oke, berarti betul di sini. Oke, sekarang kita coba pindah ke Ether 4 di MikroTik 2. Sini saya pindah. Saya coba di Ether 4. Kita disable dulu. Coba kemudian kita enable karena saya hanya pakai satu PC ya. Jadi kita pindah di sini. Tadinya ke sini, saya akan pindah ke sini Apakah dapat VLAN 20? Kita coba. Apakah kita cek, klik kanan status. Detail. Dapatnya 60.50. Oke, dapat betul ya. Ini dapat Ether 4 MikroTik 2 dapat IP dari VLAN guru 60.50. Oke. Perjalanan selesai. Ini adalah untuk uji kompetensinya. Ini ada soal pembahasan udah lengkap. Silakan kalian untuk pengujiannya ya untuk paket 2 untuk uji kompetensi ya tahun pelajaran 2023-2024 teknik komputer jaringan paket 2. Oke, saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.